Akhirnya bubar karena cakar-cakaran, elektabilitas Anies terus anjlok. Nasdem mulai salahkan Demokrat dan PKS, salah pilih kubu, makane ojo kesusu. Hal itu sekarang dilanggar. Nah, pasti ada, kalau niatnya tadi dalam kerangka untuk kepentingan bangsa nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya disengajakan untuk niat dan kepentingan yang lain, menurut saya soal etik itu penting. Mewujudkan soliditas persatuan Indonesia, kan pilihan pilpres boleh beda, pengusungnya boleh beda, tetapi kan bukan berarti harus berpecah belah. Hasil survei, bagaimanapun kita bisa mencermati Mas Anies Baswedan saat ini bukan yang terunggul. Ya, angkanya juga masih belum masuk dalam batas aman untuk bisa lolos ke putaran kedua. Nah, bagaimanapun untuk bisa menaikkan elektabilitas itu butuh waktu. Itu butuh waktu tinggal kurang dari 8 bulan, sehingga kita harus kerja keras dan optimal. Lebih cepat kepastian cawapresnya, lebih cepat deklarasinya, tentu konsolidasi pembentukan tim pemenangan ini juga bisa segera dilakukan. Melihat dinamika politik yang seperti ini ya, mungkinkah koalisi perubahan akan segera bubar barisan? Ya, kalau itu yang terjadi, maka jelas posisi Anies Baswedan akan semakin mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan karena apa? Ya karena dia ini bisa terancam gagal untuk maju di Pilpres 2024. Dan bisa jadi langkah yang diambil Demokrat tersebut juga lantaran memang tidak ada kepastian AHY untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Makanya muncul deadline. Apabila Juni nanti masih belum ada deklarasi soal cawapres, maka Demokrat akan memikirkan opsi lain. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Di tengah memanasnya perpolitikan Indonesia soal Pilpres 2024, elektabilitas baca pres 2024 Anies Baswedan menurun hingga ke posisi 3. Namun hal ini membuat Partai Nasdem mulai menyalahkan Demokrat dan PKS. Hal ini dikatakan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pada Senin 12 Juni. Ahmad Ali mengatakan Demokrat dan PKS tidak serius menggaungkan nama Anies selaku bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan Ahmad Ali sebutkan ketidakseriusan Partai Demokrat dan PKS menyebabkan elektabilitas Anies berada di urutan ketiga setelah baca pres lainnya seperti Ganjar dan Prabowo. Oleh karena itu, anggota Komisi 3 DPR RI ini mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh tim 8 untuk mengakselerasi kerja-kerja menyukseskan Anies di Bursa Pilpres 2024. Bahkan Ali mengaku tengah mendorong Demokrat dan PKS agar gencar melakukan sosialisasi Anies sebagai baca pres kepada masyarakat. Inilah koalisi perubahan sekarang. Dulu selalu keluar-keluar bahwa antar partai koalisi itu solid, tapi sekarang malah cakar-cakaran, bahkan saling menyalahkan satu sama lain akibat anjloknya elektabilitas Anies. Jika ini terus berlangsung, maka besar kemungkinan koalisi perubahan akan bubar. Soliditas mereka tampak rapuh dan bahkan isu penjagalan kepada Anies lebih terasa ketika datang dari internal koalisi. Isu yang dikembangkan bahwa ada upaya penjagalan kepada koalisi perubahan lebih terkesan blowing up ketimbang sebagai rangkaian peristiwa faktual. Poinnya, ada isu yang sangat bernuansa kepentingan pragmatis di antara tiga partai yang dalam pengakuannya solid. Namun indikasi yang terbaca justru saling melemahkan. Demokrat yang paling mencolok dalam melesatkan sang putra mahkota menjadi pendamping Anies. Sementara dua partai lainnya sangat kentara keengganannya. Bahkan ada isu berkembang, daripada memajukan seorang mayor AD Purnawirawan, kenapa tidak menggait seorang jenderal sekalian? Maka muncul inisiatif memasangkan Anies dengan Andika Perkasa. Alih-alih saling menguatkan karena mereka memiliki sisi lemah yang membutuhkan topangan, mereka justru saling melemparkan isu. Seakan-akan ada ketidakpercayaan di internal mereka sendiri. Blunder dalam mencari calon pendamping Anies bukanlah satu-satunya isu yang menyedot perhatian publik, khususnya yang menerpa Partai Nasdem. Selintas partai besutan Surya Paloh ini mengalami badai yang tidak kecil di internal mereka, dan yang paling berpotensi mengguncang fondasi partai adalah kasus hukum yang menimpa sekjennya. Isu mahar politik menjadi salah
salah satu berita suram yang niscaya memusingkan para elit mereka. Semakin kuatlah dugaan mereka memang terasa keropos baik sebagai koalisi ataupun situasi di internal masing-masing. Kalau sudah demikian rumit situasinya, publik dengan sendirinya berspekulasi tentang kelanjutan sebagaimana diutarakan oleh sang kandidat capres bahwa mereka telah menyepakati sebuah kerjasama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Sikap PKS dan Demokrat yang tidak segera tegas bersikap malah hanya menunjukkan bahwa tingkat penerimaan terhadap Anies nyatanya bukanlah poin utama yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan dukungannya. Ada hal yang lebih besar yang ternyata menjadi wujud kekhawatiran dan ketidakyakinan pada mantan Mendikbud itu. Hal itu menunjukkan jika kapasitas dan kapabilitas Anies bila diusung sebagai capres sangat meragukan. Kedua partai tersebut tidak yakin-yakin amat pada kemampuan Anies. Tapi sialnya, Nasdem nyatanya tidak bisa berbuat yang lebih. Sebatas keluh kesah tanpa tindakan nyata yang berarti, Paloh tidak bisa menunjukkan kekuatannya untuk menekan kedua partai tersebut. Makanya, seperti kata Jokowi dulu, ojo ke susu. Bagaimana menurut Anda? Yang tidak adil harus dikoreksi, harus diperbaiki. Benar-benar tak tahu malu, tatak uji nyali, banggakan Anies yang tak pernah menggusur, langsung dibantah tangisan warga Sunter. Kami digusur, kami diperlakukan seperti binatang. Oh, beda-beda tiap tempat, tapi penataan itu artinya lingkungannya yang kita hilangkan itu bukan kampungnya, tapi kumuhnya. Kemudian kalau kampungnya kumuh maka dijadikan jadi kampung yang bersih, yang sehat, nyaman. Tahun 88 sini saya, Pak. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies. Cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Gak ada respon. Mau pendidikan gitu. Masa pemerintah rakyat. Pemerintah kayak Pak Gubernur ya. Katanya gak ada janji, gak ada penggusuran. Entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkar janji. Katanya sebelum jadi gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Warga menyayangkan kebijakan Pemprov DKI ini, mengingat salah satu janji kampanye Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, adalah tidak melakukan penggusuran. Kata salah seorang warga Subaidah, seperti dikutip dari Antara, Sabtu 16 November 2019, kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur? Katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye. Lokasi penggusuran berada di Jalan Sunter Agung Perkasa 8, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Objek yang digusur adalah bangunan dan tempat usaha warga. Subaidah mengatakan, hampir semua warga yang bermukim di lokasi tersebut merupakan pendukung Anies saat Pilkada Jakarta. Namun, kala itu, pihak Pemprov Jakarta belum mendatangi korban penggusuran. Kata Subaidah, usai kami digusur sampai sekarang juga tidak dikunjungi. Orang bilang penyesalan selalu datang belakangan, jadi disesali pun sudah tidak ada gunanya lagi. Begitu juga yang terjadi dengan korban gusuran Sunterjaya. Kini mereka menyesal telah memilih Anies sebagai gubernur Jakarta. Dan janji manis calon pemimpin yang akhir mengingkari janjinya itu, kini menimpa warga Sunterjaya. Mereka saat kampanye dijanjikan tidak akan terkena gusuran, mereka hanya akan digeser. Dan kini mereka bukan hanya digeser, tapi tetap digusur. Ketika Ahok ingin merelokasi tempat hunian mereka saat itu dan memindahkan mereka ke rusun, warga Sunterjaya malah kompak menolak tawaran dari Ahok tersebut. Padahal mereka disediakan rusun secara cuma-cuma alias gratis, tinggal masuk saja dan dengan segala perabot yang sudah tersedia. Namun sayangnya mereka menolaknya. Warga Sunterjaya lebih percaya perkataan Anies bahwa mereka tidak akan digusur, tapi nanti mereka hanya akan digeser. Tapi kenyataannya berbeda jauh dari janji-janji Anies tersebut. Tanggal 14 November 2019, hari Kamis, merupakan hari nestapa bagi mereka. Warga Sunterjaya digusur tanpa kompromi lagi. Hunian mereka diluluh lantakan oleh Satpol PP. Mereka hanya bisa meratapi nasibnya akibat hancurnya tempat tinggal mereka. Mereka sekarang tidak tahu harus tinggal di mana. Tak ada lagi rusun seperti yang dijanjikan Ahok beberapa tahun lalu. Anies bahkan tidak menjanjikan apa-apa saat tempat tinggal warga Sunterjaya diratakan dengan tanah.
Bukan hanya tempat tinggal mereka yang kini telah hancur, tapi hati dan jiwa mereka pun hancur berkeping-keping karena mereka merasa bahwa mereka diusir seperti sekumpulan binatang. Kata seorang warga bernama Muhammad Aksan pada Minggu 17 November 2019 kepada Merdeka.com, "Kami kayak binatang saja Pak, sudah dihancurkan tempat tinggal kami, tidak ada relokasi." Namun, itulah konsekuensi dari salah pilih, diberikan seorang gubernur yang penuh perhatian kepada warganya. Mereka menolak dia. Mereka anggap Ahok sangat arogan. Mereka anggap Ahok tidak seiman. Mereka anggap Ahok sebagai penista agama. Tapi yang seiman justru membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan tak tahu harus tinggal di mana. Ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua. Ketika memilih pemimpin, jangan memandang agamanya, tapi tanyakan apakah calon tersebut nantinya mampu bekerja lebih baik, mampu memajukan warga dan kotanya, bukan cuma janji-janji tapi nanti tidak terbukti. Tapi memilih yang nyata telah bekerja dan memberikan bukti bahwa dia mampu menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Kini mereka merasa ditinggalkan setelah mereka memberikan suara mereka kepada Anies di saat pilkada dulu. Mereka yang mengharapkan Anies akan mengubah nasib mereka, ternyata lebih membuat mereka tambah sengsara. Sekarang menyesal pun tiada guna. Jadi bagaimana nih Bu Tata? Anies nggak pernah menggusur, tapi menggeser. Bagaimana menurut Anda?